Halo, jumpa lagi dengan saya dalam obrolan bersama Kang Hasan. Kali ini saya akan bahas persoalan reklamasi, ya, reklamasi di Teluk Jakarta. Jadi ada berita bahwa Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali PT Harapan Indah, ya, sebuah perusahaan pengembang yang melaksanakan kegiatan reklamasi. Nah, jadi reklamasi itu di pantai Teluk Jakarta itu ada pulau A, B, C, D dan seterusnya, ada berderet gitu ya, ada banyak pengembang di situ. Nah, tahun 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu membatalkan semua izin reklamasi yang sudah dikeluarkan oleh pejabat-pejabat sebelum dia, dengan semangat mengatakan kita berpihak kepada rakyat. Kemudian ya itu dianggap sebagai perwujudan janji kampanye dia yang memang dari awal ingin menghentikan reklamasi. Tapi secara fakta sebenarnya ya reklamasi yang sudah jalan juga ada, terus jalan gitu, dan sedang dipasarkan gitu kan. Ya tidak mungkin, pada intinya sebenarnya keinginan untuk menghentikan reklamasi itu sebetulnya cuma hanya sebatas pada mencabut izin. Tidak mungkin pulau-pulau yang sudah dikerjakan sebagian itu mau dibongkar kembali gitu. Itu kerjaan yang tidak mungkin. Jadi itu satu hal pertama yang sangat jelas bagi saya. Nah, sekarang kenapa kok MA itu mengabulkan atau membatalkan pembatalan izin tadi? Katakan yang begitu, izinnya dibatalkan, digugat, kemudian oleh pengadilan gugatan itu dikabulkan, artinya pembatalan tadi itu tidak sah. Kenapa sih tidak sah? Nah, ini kan soal hukum, ya, soal hukum. Tadinya dikesankan bahwa reklamasi itu kegiatan yang melanggar hukum, yang korup dan sebagainya. Nah, kenyataannya tidak sesederhana itu. Kita tahu bahwa reklamasi itu sendiri ada dasar hukumnya, ya. Ada dasar hukumnya, itu dari Kepres, dan itu dibuat oleh zaman Soeharto gitu ya. Kemudian perlahan diwujudkan menjadi kegiatan investasi. Yang kedua, yaitu tadi dikesankan bahwa reklamasi itu kegiatannya cukong-cukong yang kaya raya, yang terus memperkaya diri, sementara ya masih banyak yang miskin. Nah, ini sebetulnya hal yang nggak nyambung sih gitu kan. Ya emang ada orang yang terus berinvestasi dan makin kaya, dan masih ada orang yang miskin gitu kan. Enggak nyambung. Nah, di luar soal itu sebenarnya tidak semua kegiatan reklamasi itu dikembangkan oleh cukong-cukong gitu ya. Ada BUMN di situ, ada BUMD, bahkan BUMD milik pemerintah DKI itu seingat saya ada punya proyek reklamasi di situ. Gitu ya. Nah, jadi kan konyol gitu ketika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMN tapi dituduh seolah-olah itu kegiatan untuk semata-mata memperkaya cukong-cukong. Walaupun tentu saja dari investasi pasti ada orang yang menjadi lebih kaya gitu kan. Itu hal yang biasa sebenarnya. Ya. Jadi sekali lagi tadi dibuat seolah-olah melanggar hukum. Ya, kenyataannya ada payung hukumnya. Ini diperkuat oleh keputusan MA. Kemudian seolah-olah itu tidak berpihak kepada rakyat kecil dan sebagainya. Ya kan? Kenyataannya yang nggak nyambung, dan juga tadi tidak semua itu diselenggarakan oleh cukong-cukong. Nah, lalu apa sih sebenarnya substansi atau basis berpikir kegiatan kebijakan, nggak enak saya mau nyebutnya kebijakan, tapi sikap anti reklamasi yang disodorkan oleh Gubernur DKI ini kan sebenarnya retorika politik. Jadi apapun yang dilakukan Ahok oleh Anies itu ingin ditiadakan. Apa yang dilakukan Ahok itu semua dianggap salah, ingin diganti. Kan itu retorikanya dulu. Ya, Ahok dulu
mengizinkan reklamasi dengan berbagai syarat yang dia tetapkan, dengan usaha untuk membuat agar reklamasi itu juga berguna bagi rakyat kecil, ya. Itu semua pokoknya dianggap salah, nggak mau ada reklamasi, udah nggak boleh ada reklamasi. Itu, ya. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya dalam kebijakan Gubernur Anies Baswedan ini yang basis berpikirnya itu cuma itu. Termasuk nih urusan agak melebar sedikit, urusan rumah DP 0 rupiah yang sekarang jadi perkara korupsi dan secara nalar sulit diterima itu, ya, itu kan soal bagaimana mengubah aturan yang dulu, ya dulu kan dibikinkan rumah susun gitu ya, dibikinkan rumah susun, orang tinggal di situ, tapi enggak, sini konsepnya enggak, orang tuh harus punya rumah, maka dibikinkan rumah 0 rupiah dan akhirnya enggak jalan gitu ya. Termasuk anti penggusuran, ya kita tahu bahwa itu pun sesuatu yang sulit dilakukan, tidak mungkin dilakukan, gara-gara itu kemudian normalisasi sungai enggak jalan, ujung-ujungnya akhirnya menjilat ludah sendiri. Anies juga melakukan penggusuran. Cuman itu soalnya gitu. Ya, soal reklamasi itu lagi-lagi bukan suatu pikiran yang ada substansi besarnya di situ. Itu lebih ke soal ya tadi, gimana caranya memenangkan pilkada gitu ya, pilkada. Makanya ya saya masih teringat omongan Ahok dulu ya, jangan ngibulin orang buat menang pilkada gitu loh. Kenyataannya ya kita lihat kibulan-kibulan itu sudah semakin bermunculan ya. OKOC ternyata ngibul gitu kan, proyek rumah DP 0 rupiah ngibul, dan sekarang anti reklamasi juga berujung ya pada kibulan. Artinya keputusan yang diambil ya semata-mata diputuskan begitu saja untuk memenuhi janji kampanye, dan ternyata itu ya melanggar hukum, artinya berlawanan dengan hukum. Nah, kita harapkan pemimpin-pemimpin tidak lagi bermain politik rendah seperti ini ya. Kita harapkan berpikirlah dengan jernih ya, bangun tema-tema kampanye yang memang ada substansinya gitu. Jangan cuman mengaduk-aduk emosi orang untuk mengalahkan lawan. Ya, ini seperti kata Ahok, jangan ngibulin orang buat menang pilkada.